Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Jandrianto dengan NIM B100 19521, kelas seminar pemasaran G. Di sini saya akan mereview jurnal saya. Langsung saja ke ke slide selanjutnya, yaitu saya akan membahas jurnal yang pertama dulu, yang berjudul Cross Channel Effects of Omnichannel Retail Marketing Strategies, a review of extend data driven research. Yang pertama ada introduction. Dalam 2 dekade terakhir telah muncul situs web, retail online, pasar dan platform digital tambahan seperti aplikasi belanja ponsel dan media sosial. Semua ini telah mengganggu dan mengubah dunia retail dengan menyediakan banyak jalan bagi penjual untuk terhubung dengan pembeli. Akibatnya, istilah omnichannel menjadi populer selama 6 tahun terakhir, misalnya Verhoeven, Kanan, dan Inman 2015. Tren ini menandakan kemampuan dan disposisi konsumen kontemporer untuk merambah dan memanfaatkan berbagai saluran di berbagai tahap dalam perjalanan pelanggan mereka untuk produk dan layanan. Yang kedua ada metode, yaitu penelitian ini menggunakan studi literatur dengan meninjau 50 makalah penelitian retail empiris yang telah muncul selama 20 tahun tentang efek lintas saluran dalam pengecer dari strategi pemasaran retail omnichannel. Penulis mengintegrasikan temuan dari penelitian empiris tentang strategi pemasaran retail omnichannel. Slide selanjutnya ada sampel, yaitu yang pertama ada jenis pelanggan. Jenis pelanggan di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu pelanggan saluran tunggal atau pembeli yang menggunakan saluran yang sama, baik online maupun offline. Yang kedua yaitu pelanggan multi saluran, yaitu pelanggan yang dapat menggunakan semua opsi multi saluran pengecer. Yang ketiga ada web rumor dan show rumor, yaitu pelanggan yang biasanya menyelesaikan pembelian langsung dari saluran yang sama. Online untuk show rumor dan offline untuk web rumor. Dan yang terakhir ada pelanggan omnichannel, yaitu pelanggan yang dengan bebas menggunakan saluran yang berbeda dan mungkin saling bersilangan pada tahap apapun pra pembelian, atau pasca pembelian dari satu saluran ke saluran lain. Selanjutnya yaitu ada jenis pengecer. Jenis pengecer di sini ada 3, yaitu pengecer saluran mono atau tunggal, yaitu sebuah pengecer yang menawarkan satu saluran bagi pelanggan untuk berinteraksi dengannya dan melakukan pembelian dengannya. Yang kedua yaitu pengecer multi saluran, yaitu sebuah pengecer yang menawarkan lebih dari satu saluran bagi pelanggan untuk berinteraksi dengannya dan melakukan pembelian dengannya. Dan yang terakhir yaitu pengecer omnichannel, yaitu sebuah pengecer yang melakukan manajemen sinergis dari berbagai saluran dan titik kontak pelanggan hingga sedemikian rupa sehingga pengalaman pelanggan di seluruh saluran dan kinerja di atas saluran dioptimalkan. Slide selanjutnya yaitu ada result, yaitu menambahkan saluran online secara transaksional ke saluran offline, meningkatkan penjualan pengecer, serta keseluruhan meskipun penjualan saluran offline dapat dikanibal sampai tingkat tertentu. Namun, menambahkan saluran offline oleh pengecer online akan meningkatkan penjualan saluran online serta penjualan pengecer secara keseluruhan. Demikian pula, menambahkan saluran belanja seluler biasanya meningkatkan frekuensi dan jumlah pembelian pelanggan dan keseluruhan penjualan pengecer dalam jangka panjang. Strategi untuk integrasi lintas saluran yang lebih besar umumnya memiliki efek positif pada kinerja pengecer secara keseluruhan. Sementara iklan online memiliki efek positif pada pertimbangan dan penjualan saluran offline serta penjualan keseluruhan pengecer multi saluran. Slide selanjutnya yaitu ada discussion.
yaitu keputusan pengecer untuk menjadi omnichannel tampaknya menjadi lebih rumit karena kekuatan eksternal yang mungkin mempengaruhi strategi saluran pengecer. Persaingan dan teknologi cenderung memoderasi efek lintas saluran dari strategi pengecer yang mana keputusannya untuk menjadi omnichannel. Kami percaya bahwa masa depan saluran di retail akan melangkahi saluran fisik. Tantangannya adalah menjaganya agar tetap semulus mungkin sehingga tidak ada dua saluran yang berbeda dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui berbagai pilihan saluran belanja retail. Yaitu selanjutnya adalah review jurnal saya yang saya temukan, yaitu berjudul Determinants of Retailers Cross-Channel Integration and Innovation Diffusion Perspective on Omnichannel Retailing. Introduction, pesatnya perkembangan teknologi ditambah dengan munculnya saluran baru seperti kios, situs web, aplikasi ponsel, dan media sosial memberdayakan konsumen dengan lebih banyak informasi dan pilihan daripada sebelumnya. Konsumen menggunakan saluran ini sebagai sarana untuk terlibat dengan pengecer di beberapa titik kontak menurut Aberdeen 2013. Ada kebutuhan nyata bagi pengecer untuk beralih dari multi saluran ke model retail saluran atau omnichannel menurut Brynjolfsson, Hu, dan Rahman 2013, Rigby 2011, Verhoef, Kanan, dan Inman 2015. Metode yaitu penelitian ini mengintegrasikan beberapa sumber sekunder dari data longitudinal pada 77 perdagangan publik Amerika Serikat AS perusahaan retail dari 2008 hingga 2015. Yang pertama itu sampel. Sampel awal terdiri dari 91 retail publik perusahaan di New York Stock Exchange. 9 perusahaan yang menerapkan strategi saluran tunggal untuk periode di bawah studi dan 5 perusahaan tambahan yang memiliki informasi hilang. Sampel akhir terdiri dari 77 perusahaan retail mencakup 7 sektor retail menurut industri klasifikasi benchmark atau ICB. Yang pertama ada pengecer obat, sektor retail kode 5.333, yang kedua pengecer dan grosir makanan 5.337, pengecer pakaian jadi 5.311, pengecer garis besar 5.373, pengecer perbaikan rumah 5.375, layanan konsumen khusus 5.377, dan pengecer khusus yaitu dengan kode 5.379. Result, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengecer dengan teknologi informasi yang lebih maju cenderung mengadopsi dan menerapkan tingkat integrasi lintas saluran yang lebih tinggi, dan pengecer yang menjual label pribadi produk cenderung mengembangkan tingkat yang lebih tinggi dari lintas saluran integrasi. Discussion, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menguji secara empiris model konseptual yang mengidentifikasi penentu lintas saluran integrasi dalam konteks retail multi saluran. Model konseptual ini didasarkan pada perspektif difusi inovasi, termasuk faktor dalam 3 dimensi, yaitu faktor terkait teknologi, karakteristik organisasi, dan konteks lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kaitan antara jurnal 1 dan jurnal 2. Kedua jurnal sama-sama membahas pengaruh penggunaan multisaluran yang mana dapat meningkatkan frekuensi penjualan bagi para pengecer. Selanjutnya ide penelitian implementasi pemanfaatan integrasi toko online dan offline agar dapat meningkatkan penjualan produk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.